bersilaturahim ya dengan rekan-rekan di ITERA ya, yang kebetulan pada kesempatan siang hari ini akan bersama-sama mendiskusikan ya topik-topik di bidang cloud computing ya atau komputasi awan ya. Barangkali pekan-pekan sebelumnya ya materi-materi komputasi awan atau cloud computing itu sudah disampaikan oleh dosen-dosen kita ya, oleh Bu Lulu ya dan juga Ibu Sri Wahyuni ya. Nah, pada kesempatan pertemuan keempat ini ya, saya mendapatkan amanah untuk melanjutkan diskusi-diskusi kita di materi komputasi awan ya. Sebelum saya memulai presentasi, memulai kuliah ya, barangkali perkenalkan nama saya Hendra Rahmawan, merupakan salah satu pengajar di Departemen Ilmu Komputer FMIPA IPB ya. Di Departemen Ilmu Komputer FMIPA IPB, saya bergabung di Lab Sistem Komputer dan Jaringan bersama dengan Ibu Dr. Sri Wahyuni ya. Jadi di bidang yang sama dengan Ibu Sri Wahyuni ya. Baik, sangat senang pada kesempatan ini bisa berkenalan ya dengan rekan-rekan mahasiswa di Prodi Sains Data ya, ITERA ya. Semoga nanti kita tetap menjalin silaturahim ya. Oke, baik rekan-rekan semua ya, saya akan melanjutkan materi di kuliah komputasi awan. Mohon izin menampilkan slide presentasi untuk kesempatan hari ini ya. Ya, baik. Jadi topik kita pada siang hari ini ya, pertemuan keempat di mata kuliah cloud computing ya, yakni mengenai virtualisasi ya, atau judul lengkapnya di slide ini adalah Cloud Resource Virtualization ya. Jadi materi ini diambil dari buku teks ya yang ada di kontrak perkuliahan, merupakan bab ke-10 ya. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai ya mata kuliah pada hari ini ya, topik pada hari ini ya. Barangkali kita diskusi dulu nih ya sebentar ya sambil ngobrol-ngobrol ya. Baik, dari rekan-rekan semua ya, barangkali ada yang pernah mendengar ya mengenai virtualisasi ya, atau barangkali kalau virtualisasi terdengar asing ya, barangkali pernah mendengar virtual mesin ya, virtual mesin ya. Nah, silakan atau bahkan barangkali ada yang pernah mencoba ya menggunakan virtual mesin. Nah, silakan rekan-rekan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu terkait ini. Ya. Jangan takut salah ya, silakan menyampaikan pengalaman atau apa boleh ya. Barangkali ada yang pernah memakai software ya yang namanya VMware ya, misalnya VMware, atau pernah menggunakan software VirtualBox ya misalnya, atau misalnya KVM. Pernah tidak pakai software-software tersebut? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Saya pernah nyoba virtual machine Ubuntu sih, Pak. Nah, oke. Pakai apa tuh Mas Husni ininya, softwarenya? Kalau di Windows kan udah disediain di Microsoft Store itu bisa langsung install Ubuntu. Oh, oke, ya. Pakai WSL ya namanya. Iya, Pak. Oke, ya. Oke, baik. Jadi rekan kita ya, rekan kita ya, Mas Husni tadi sudah pernah mencoba menginstall ya mesin virtual ya berupa yang diisi dengan operating system Ubuntu ya di Windows ya. Nah, oke ya. Jadi memang kalau di Windows itu sudah ada fasilitas yang memungkinkan kita menginstal sistem operasi lain ya. Jadi di Windows sudah ada fasilitas untuk apa namanya virtualisasinya. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau pakai software yang lain ya. Nah, maka kita bisa menggunakan software yang namanya tadi saya sebutkan ya, misalnya VirtualBox ya atau VMware atau yang lain ya. Oke, nah oke.
Nah, jadi barangkali bagi rekan-rekan yang belum pernah membayangkan ataupun mencoba ya virtualisasi itu seperti apa, mungkin ada baiknya saya tunjukkan ya salah satu contohnya. Jadi banyak sekali ya software virtualisasi ini ya. Saya coba tunjukkan contohnya ya. Nah, jadi kebetulan saya menginstal apa namanya software ya yang namanya VirtualBox ya. Nah, VirtualBox ini gratis ya, tidak berbayar dan kalau tidak salah membuat ya mesin-mesin virtual. Apa itu mesin virtual ya? Nah, jadi mesin virtual namanya juga virtual ya. Yang namanya virtual berarti bukan sebenarnya ya. Jadi saya punya sebuah laptop ya. Berarti saya cuma punya satu komputer ya atau cuma punya satu mesin ya. Dan laptop saya saat ini dipasang sistem operasi Windows 11 ya. Nah, suatu saat ya misalnya saya memerlukan program-program yang tidak bisa berjalan di Windows ya. Misalnya dia hanya dapat berjalan di sistem operasi tertentu, katakanlah Linux ya. Nah, maka gimana cara menyiasatinya gitu ya. Nah, barangkali banyak opsinya. Opsi yang pertama ya yang radikal ya, yang radikal itu ya sudah ya Windows-nya dihapus ya, diganti dengan Linux ya. Jadi komputer kita isinya Linux bukan Windows. Itu opsi yang pertama ya. Nah, opsi yang kedua kita bisa membuat komputer kita bisa dual booting ya atau triple booting atau sekian booting ya. Artinya komputer kita bisa menjalankan sistem operasi yang berbeda-beda ya, tapi tidak dalam waktu yang bersamaan, ganti-gantian ya. Misalnya kita pada saat menghidupkan komputer, kita bisa memilih mau menjalankan Windows ya. Nanti kalau mau menjalankan Linux, maka komputer ini kita restart ya. Nanti kita pilih menjalankan Linux ya, tapi tidak bisa bersamaan. Nah, itu opsi yang kedua, dual booting ya. Nah, opsi yang ketiga adalah menggunakan virtualisasi. Nah, menggunakan virtualisasi ini kita menginstal suatu tools ya yang namanya Virtual Machine Manager atau VMM ya. Nah, Virtual Machine Manager ini banyak sekali contohnya dan yang salah satunya saya tunjukkan adalah VirtualBox ya. Nah, sebetulnya kalau tidak pakai VirtualBox ya, kalau Anda menggunakan Windows itu sudah ada juga tools-nya ya untuk virtualisasi yang disediakan langsung oleh Microsoft ya. Oke. Nah, dengan menggunakan Virtual Machine Manager ini kita bisa membuat ya beberapa komputer yang sifatnya virtual. Nah, jadi sebagai contoh di sini saya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi saya punya 7 komputer yang sifatnya virtual. Nah, masing-masing komputer ini ya memiliki komponen komputer seperti biasa gitu ya. Jadi ada prosesornya ya. Nah, ada prosesornya. Kalau di sini saya mengatur agar komputer virtual saya memiliki 3 prosesor ya. Karena kebetulan laptop saya memiliki lebih dari 3 prosesor. Jadi kita bisa sediakan 3 prosesor untuk mesin virtual ini. Juga punya memori 2 GB. Nah, juga punya storage ya, punya storage. Storage ini seperti hard disk lah ya atau SSD ya. Nah, juga punya jaringan ya, sehingga dia bisa terhubung ke internet atau bisa terhubung dengan virtual machine yang lain ya. Nah, ini seperti kita punya komputer di dalam komputer gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai virtual machine. Nah, di virtual machine ini kita bisa install operating system atau sistem operasi terserah kita gitu ya. Tentunya yang disupport oleh Virtual Machine Manager ya. Nah, jadi bisa jadi tidak semua sistem operasi bisa diinstal ya, hanya yang disupport saja. Ya. Nah, sebagai contoh, maaf, sebagai contoh di sini saya menginstal ya
sistem operasi yang namanya Xubuntu ya, Xubuntu. Nah, Xubuntu ini adalah Ubuntu Linux, tetapi versi yang tidak terlalu banyak ya, software-softwarenya dan juga apa namanya desktop manajernya yang sederhana sehingga lebih ringan gitu ya, lebih kecil. Nah, jadi saya bisa install Ubuntu dan apa namanya bisa saya hidupkan ya, seperti layaknya komputer biasa ya, menyala komputernya, boot up gitu ya, kemudian masuk ke sistem operasi ya. Nah, jadi saat ini saya menjalankan dua sistem operasi secara bersamaan ya, Windows ya dan juga Linux Ubuntu di sini ya. Nah, jadi apa keuntungannya? Tadi pada saat kita butuh software yang dia tidak bisa jalan di Windows, ya tidak ada pilihan Windows-nya, jadi harus jalan di Linux, ya. Maka salah satu strateginya kita bisa menggunakan ya virtualisasi, ya. Nah, jadi sebagai contoh, misalnya ya saya ingin menjalankan salah satu software yang ada di sini, ya. Misalnya LibreOffice, ya. Ya, kalau LibreOffice sih versi Windows-nya ada ya. Nah, ini cuma untuk mencontohkan saja. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi sebagai contoh ya, kalau di kami ya di bidang jaringan ada software untuk simulasi jaringan ya, namanya Network Simulator. Nah, Network Simulator ini dia tidak bisa berjalan di Windows ya, NS2 namanya ya. Tidak ada versi Windows-nya, hanya ada versi Linux-nya. Jadi mau tidak mau berarti kita harus menjalankan sistem operasi Linux ya. Nah, jadi ini ya salah satu contoh dari virtualisasi. Jadi hanya salah satu contoh saja. Oke. Nah, jadi itu ya mudah-mudahan mulai ada bayangan ya virtualisasi itu seperti apa ya. Nah, kita bisa apakah kita hanya bisa menjalankan satu mesin virtual? Selama hardware kita punya kapasitas yang cukup besar, maka kita bisa jalankan beberapa mesin virtual sekaligus ya. Misalnya di sini nanti saya bikin lagi nih ya. Saya bikin lagi mesin virtual. Nah, misalnya mau membuat komputer virtual yang lain, mau pakai Linux, mau pakai Windows ya. Nah, jadi ada beberapa operating system yang didukung ya. Ya, kita bisa menginstal Windows, Linux, Solaris, ya, BSD, IBM, OS2, Mac OS atau yang lainnya ya. Bahkan Android ya, Android juga bisa diinstal di virtual mesin. Jadi kita bisa menginstal banyak virtual mesin ya dan bisa kita hubungkan ya satu virtual mesin dengan virtual mesin yang lain ya. Nah, lalu pertanyaannya ya, mengapa kita di mata kuliah ini belajar virtual mesin ya. Oke ya. Nah, karena ya virtual mesin ini merupakan tulang punggung ya, bisa dikatakan tulang punggung di dalam cloud computing ya. Jadi bisa dipastikan ya di dalam teknologi cloud computing di dalamnya ada virtualisasi ya. Jadi virtualisasi ini adalah konsep dasarnya cloud computing ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, mengapa? Karena pada saat kita menggunakan sumber daya yang disediakan oleh cloud computing ya, maka si penyedia jasa cloud computing ini harus mengelola sumber daya yang dia punya ya, sumber daya fisik yang dia punya ya. Nah, jadi sebagai contoh ya kalau di cloud computing kan ada beberapa model ya, ada beberapa model yang terkenal ada 3 ya. Jadi ada instruction as a service ya. Kemudian ada lagi yang namanya software as a service ya. Kemudian ada lagi yang namanya platform as a service ya. Nah,
mungkin kita fokus ke ini deh ya, salah satunya saja. Ya, ini instruction as a service ya. Nah, barangkali rekan-rekan ada yang pernah mengetahui ya instruction as a service ini bentuknya seperti apa? Atau barangkali ada yang pernah mencoba. Jadi kita menyewa layanan di penyedia jasa cloud. Nah, layanan itu bentuknya adalah instruction as a service. Bentuknya tuh kayak gimana sih kalau instruction as a service? Barangkali ada rekan-rekan yang pernah tahu. Contohnya deh, contoh konkretnya gimana? Oke ya, kita sambil diskusi aja ya. Saya yakin teman-teman semua sudah sering ya menggunakan apa namanya tools ya yang disediakan oleh cloud ya. Contoh ya, misalnya pada saat kita menggunakan Google Drive ya, kita sebenarnya menggunakan salah satu layanan yang disediakan oleh cloud provider. Nah, sekarang kita spesifik nih ke infrastructure as a service, IaaS. Contohnya apa? Ada yang pernah mengetahui gitu ya? Silakan. Ya. Oke ya, baik. Mungkin belum apa namanya, belum pernah mencoba ya. Oke, kita coba diskusikan ya. Baik, jadi IaaS ini ya adalah ya layanan yang disediakan oleh jasa penyedia oleh penyedia komputasi awan ya. Nah, bentuknya apa ya? Bentuknya adalah ya ini infrastruktur gitu ya. Bentuknya adalah infrastruktur ya. Nah, infrastruktur itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kita itu seolah-olah diberikan apa namanya? Sebuah mesin ya. Mesin di sini maksudnya komputer ya. Jadi seolah-olah kita itu diberikan sebuah server ya. Nah, server ini kan ya komputer juga ya. Server ini adalah komputer juga, cuma dengan komponen-komponen yang lebih reliable biasanya dibandingkan komputer yang untuk personal ya. Nah, di server ini dia ya punya prosesor gitu ya. Dia punya prosesor seperti lazimnya komputer ya, dia punya memori ya. Kemudian dia punya storage ya. Dan dia diinstal sistem operasi ya. Sistem operasi ya. Nah, sistem operasinya ya terserah kita, bisa Linux gitu ya, bisa Windows ya. Nah, di sini kita bisa terserah kita server ini mau dipakai untuk apa, mau diapakan terserah kita. Kita bisa install apa saja di sini ya. Mau install Python, mau install R, mau install program yang kita buat sendiri. Nah, ini pokoknya bebas kita kelola. Jadi seperti virtual server ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah IaaS. Nah, terus gimana si apa namanya penyedia cloud ini bisa menyewakan server ini ya, menyewakan server ini ke banyak pengguna ya. Misalnya ada perusahaan penyedia jasa cloud computing ya. Dia punya 100 pelanggan ya, punya 100 pelanggan yang semuanya menggunakan layanan IaaS ini ya, infrastructure as a service. Nah, pertanyaannya apakah dia artinya punya 100 buah server fisik gitu ya, punya 100 buah server fisik ya, untuk melayani 100 orang pelanggan ya, atau bagaimana gitu ya. Jadi masing-masing menggunakan satu server fisik ya. Gimana gitu ya. Nah, tentunya tidak begini modelnya, karena kalau harus membeli 100 server betulan fisik ya untuk bisa menangani banyak pengguna, maka biayanya sangat tinggi ya. Nah, biayanya sangat tinggi. Nah, maka solusinya bagaimana ya? Nah, maka solusinya adalah si perusahaan penyedia layanan cloud tadi dia cukup punya server gitu ya yang kapasitasnya besar ya, yang kapasitasnya besar
Jadi misalnya dia beli server, ya, dia membeli server dengan prosesor yang jumlah core-nya misalnya 256 cores ya misalnya ya. Kemudian memorinya ya, memorinya misalnya 2 terabyte ya. Kemudian apalagi ya storage-nya ya. Storage-nya misalnya dia punya 80 terabyte ya dan sebagainya ya. Jadi spesifikasinya sangat tinggi. Nah, nanti satu server ini ya tadi bisa dikelola ya. Satu server fisik ini bisa dikelola, dibagi-bagi ya menjadi beberapa server ya yang kecil-kecil ya. Nah, tetapi sifat servernya ini semuanya adalah server yang virtual ya. Jadi bukan server yang fisik ya, bukan server sebenarnya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi server virtual. Nah, nanti ya ke 100 pelanggan ini ya, ke 100 pelanggan ini semuanya akan menggunakan server, tapi servernya server virtual ya, seperti itu. Jadi si penyedia jasa cloud cukup punya sedikit server saja, tapi nanti sedikit server ini punya spek yang besar. Nah, nanti dia dibagi-bagi menjadi beberapa server virtual. Nah, tetapi dari sudut pandang pengguna, ya dia memandang server virtual ini seperti server fisik, ya. Dia ada prosesornya, memorinya, storage-nya, dia bisa install sistem operasi sendiri, terserah dia mau apa, ya. Pokoknya dia bisa mengelola secara secara independen, ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi itu mengapa virtualisasi ini sangat penting ya dan merupakan komponen utama di dalam cloud computing ya. Nah, mungkin secara konseptual ya, tadi ya sebuah mesin dalam hal ini komputer ya, kalau kita lihat secara abstrak itu sebetulnya punya 3 komponen utama ya. Jadi komponen utama yang sifatnya sebagai interpreters, kemudian komponen utama yang sifatnya sebagai memori, dan komponen utama yang sifatnya sebagai communication links ya. Nah, kalau interpreters ini bentuk nyatanya apa? Ya, bentuk nyatanya adalah misalnya CPU ya, Central Processing Unit ya, komponen utama di dalam komputer yang perannya melakukan perhitungan ya. Nah, kemudian memori. Nah, memori ini untuk menyimpan ya, menyimpan data. Nah, memori ini bisa RAM ya atau internal memory ya, bisa RAM atau juga bisa secondary memory ya, atau kita lebih sering menyebutnya sebagai storage ya. Nah, kalau RAM ini ya ini adalah komponen wajib yang harus ada di dalam komputer ya untuk menyimpan data dan perintah atau instruksi. Jadi CPU ya ketika dia menjalankan instruksi-instruksi ya, maka instruksi itu harus tersimpan di dalam RAM. Juga data yang harus dia olah harus tersimpan di dalam RAM. Nah, cuman kan karena RAM ini jumlahnya terbatas ya, maka di data yang disimpan ya bisa dipindahkan ke storage ya. Storage ini misalnya hard disk drive ya atau SSD ya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu sifat RAM adalah volatile, artinya bergantung kepada keberadaan tegangan listrik ya. Jadi kalau komputer kita mati, maka data yang tersimpan di RAM juga akan hilang. Nah, kalau storage ini sifatnya non volatile. Kalau non volatile itu walaupun listriknya mati, namun data yang tersimpan data tetap tersimpan ya. Nah, kemudian komponen yang ketiga adalah communication link. Nah, communication link ini contohnya adalah kalau kita menggunakan Wi-Fi ya misalnya ya, atau kita menggunakan jaringan kabel misalnya menggunakan Ethernet ya dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah komponen yang harus dikelola ya agar dapat digunakan oleh user dari cloud ya. Nah, itu kira-kira mengapa virtualisasi ini penting kita ketahui karena dia merupakan
tulang punggung ya, tulang punggung dari cloud computing. Oke. Nah, kemudian lebih masuk lagi ke dalam konsep virtual mesin ya. Nah, jadi tadi ya kita memiliki banyak virtual mesin yang dijalankan di atas mesin fisik ya. Nah, jadi kita punya satu komputer fisik ya. Nah, namun di dalamnya bisa kita jalankan banyak mesin virtual ya, VM ya. Nah, jadi kita bisa menjalankan banyak VM ya, virtual mesin. Dengan masing-masing virtual mesin ini bisa kita install operating system sendiri. Jadi ini ada OS 1, OS 2 ya, dan seterusnya ya, OS ke N ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana mengelola virtual mesin ini, atau siapa yang mengelola virtual mesin ini ya? Yang mengelola virtual mesin ini siapa? Nah, yang mengelola virtual mesin ini adalah program khusus ya, atau software khusus atau tool khusus yang disebut sebagai virtual machine manager ya, VMM. Nah, jadi maaf, VMM, virtual machine monitor ya, bukan manager. Virtual machine monitor. Nah, jadi virtual machine monitor. Nah, jadi yang mengelola itu ya. Nah, kemudian apa kelebihan kita menggunakan virtual mesin ya? Nah, kelebihannya adalah ya, nah ini ya, state ya dari virtual mesin ya, state dari virtual mesin itu bisa disimpan ya, dan bisa dipindahkan ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya misalnya ya, misalnya kita suatu saat ya punya kesempatan menggunakan sebuah virtual mesin ya, punya akses ke virtual mesin. Lalu di dalam virtual mesin ini kita memasang atau menginstal sistem operasi Linux ya, misalnya untuk keperluan data science ya, plus tools-toolsnya ya. Toolsnya banyak ya untuk komputasi. Kita pasang di virtual mesin ini, kita install banyak ya. Nah, suatu saat misalnya virtual mesin yang kita miliki ini crash ya, nggak bisa jalan ya. Nah, tidak bisa jalan, tidak bisa diakses lah ya. Nah, apa namanya, lalu pertanyaannya gimana, apakah kita harus bikin lagi virtual mesin baru terus install dari awal? Bisa jadi tidak, karena apa yang telah kita install di dalam virtual mesin ini biasanya disimpan dalam bentuk image gitu ya, dalam bentuk image. Nah, nanti image ini disimpan dan bisa dipindahkan ke virtual mesin yang lain. Jadi tidak usah mengulang dari nol lagi install ini itu gitu ya, karena semuanya sudah tersimpan dalam bentuk image ya. Nah, jadi itu kelebihannya. Nah, sehingga kalau kita pakai layanan cloud ya, maka biasanya kita akan memiliki image dari apa yang telah kita install ya. Nah, dan image ini bisa bisa dimigrasikan, bisa dipindahkan ke satu mesin virtual dan mesin virtual yang lain untuk bisa saja untuk apa namanya, kebutuhan load balancing ya, penyeimbangan beban ya. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah ini biasanya balance the load ini digunakan oleh apa namanya, pengembang web ya. Jadi yang suka mengembangkan web ya, atau sistem berbasis web ya. Kemudian web mereka diakses oleh banyak pengguna ya. Nah, maka biasanya mereka akan menjalankan beberapa virtual mesin ya. Jadi nanti dari banyak pengguna ya. Jadi kalau penggunanya sudah banyak ya, maka akses ke halaman web bisa disebarkan ke virtual mesin yang berbeda ya, sehingga punya apa namanya, kinerja yang lebih baik. Jadi lebih cepat respons. Nah, kemudian keuntungan lainnya dengan virtualisasi ini ya adalah
memungkinkan ya, jadi allows users to operate in environments they are familiar with ya. Jadi apa namanya, pengguna ya, pengguna cloud ya itu dimungkinkan untuk bekerja pada lingkungan yang mereka itu sudah terbiasa gitu ya. Sudah terbiasa ya. Misalnya ya, kita sudah biasa pakai Windows ya, terus kita mau pakai layanan cloud yang tadi infrastructure as a service ya, AAS ya. Nah, maka kita bisa bikin virtual machine dan di situ kita install Windows ya. Jadi tidak usah dipaksa menggunakan Linux kalau misalnya memang kita biasanya pakai Windows ya. Nah, dengan virtualisasi memungkinkan. Karena biasanya kalau server ya seringnya server itu sistem operasinya adalah Linux ya. Kalau Linux itu kan sangat identik dengan perintah-perintah yang rumit dan banyak ya. Jadi perintah-perintah Linux itu banyak dan rumit ya tools-toolsnya. Nah, kalau pengguna Windows kan lebih sering menggunakan grafis ya, graphical user interface ya. Nah, jadi mereka bisa saja menggunakan lingkungan Windows ya di virtual machine mereka. Oke ya. Nah, ini motivasinya. Nah, lalu apalagi pentingnya virtualisasi ini ya di dalam cloud computing ya. Nah, yang apa namanya, hal lainnya adalah sistem security ya, sistem security. Nah, apa hubungannya virtualisasi dengan security ya? Karena kalau kita menggunakan virtualisasi, maka kita berada pada lingkungan yang terisolir ya, terisolasi. Nah, tadi jadi kalau kita bekerja pada VM1 ya, virtual machine 1, maka apa namanya? Program-program kita hanya berada pada ruang lingkup VM1 ini, tidak mungkin keluar dari VM1 gitu ya. Jadi terisolir. Nah, sehingga kalau misalnya ada virtual machine lain yang berjalan ya, maka yang lain tidak akan pernah terinterferensi oleh VM1 ini ya. Jadi tetap aman. Jadi misalnya VM1 ini pakai Windows misalnya ya, pakai Windows. Nah, ternyata di Windows-nya ini ada virus ya, ada virus. Nah, maka sistem operasi yang terinfeksi virus adalah yang di VM1 saja. VM2 tetap aman ya karena sifatnya yang isolated tadi ya. Nah, jadi terisolasi. Ya. Meskipun ya VM1 dan VM2 ini sama-sama berjalan pada komputer yang sama gitu ya. Pada komputer yang sama ya. Tapi yang virtual machine 2 tetap aman ya. Yang terganggu hanya virtual machine. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya adalah ide bagus juga ya. Meskipun kita pakai laptop ya, misalnya kita mau menjalankan program-program yang bisa jadi di dalamnya ada virus gitu ya. Khawatirnya ada virus. Nah, maka solusinya barangkali kita buat dulu virtual machine, kita install Windows misalnya, baru di situ kita mencoba program yang khawatirnya ada virusnya gitu ya. Jadi nanti kalaupun kena virus, ya yang terdampak hanya virtual machine itu saja, yang lain tetap aman ya. Bahkan host komputer ya, komputer apa namanya, tempat virtual machine ini berjalan juga tetap aman ya. Nah, kemudian berikutnya motivasi lainnya yang menjadikan virtualisasi ini penting ya adalah masalah kinerja dan reliability ya, performance and reliability ya. Nah, performance ini apa namanya? Tadi ya, karena masing-masing virtual machine ini dia terisolir, maka jika ada masalah pada salah satu virtual machine, maka tidak akan mempengaruhi virtual machine yang lain ya. Nah, lalu reliability ini artinya ya, kalau misalnya sebuah virtual machine down ya atau mati, maka kita dengan mudah bisa menjalankan virtual machine lainnya ya. Atau kalaupun misalnya semua komputer utamanya ini mati, maka kita bisa pakai komputer yang berbeda dan menjalankan virtual machine lagi ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kemudahan ya, kemudahan untuk pengembangan ya dan pengelolaan layanan-layanan yang disediakan oleh provider ya. Nah, jadi misalnya Google ya, Google memberikan layanan Gmail misalnya ya, lalu Google Drive, lalu Google Docs ya. Kemudian ada lagi Google Sheet. Nah, bisa jadi ya masing-masing
Google Drive, Google Docs, Google Sheet ini berjalan pada virtual mesin sendiri gitu ya, virtual mesin sendiri sehingga terisolir ya. Nah, kemudian yang keempat adalah performance isolation. Jadi isolasi kinerja. Ini tadi ya hubungannya dengan performance yang ini juga ya. Jadi kinerja suatu virtual mesin ya tidak dipengaruhi oleh kinerja virtual mesin lainnya karena adanya isolasi tadi ya. Sehingga lebih bisa diprediksi ya kinerja dari masing-masing virtual mesin. Nah, jadi kalau kita lihat ya salah satu kekuatan dari virtual mesin adalah adanya fitur isolasi ini ya, isolation ini ya. Jadi dia terisolir ya si virtual mesin. Oke. Nah, sekarang kita coba dalami lagi mengenai terminologi virtualisasi ya. Jadi virtualisasi ini maksudnya apa gitu ya. Nah, kalau yang tadi kan contoh konkretnya ya. Jadi contoh konkret virtualisasi adalah kita punya mesin fisik ya, punya komputer fisik, lalu di komputer fisik ini dengan software virtual machine monitor kita bisa membuat beberapa mesin virtual ya. Jadi kalau di situ satu komputer ya bisa dijadikan beberapa komputer virtual. Nah, tetapi secara umum virtualisasi ini definisinya adalah ya atau cakupannya adalah ya ini dia mensimulasikan ya mensimulasikan. Jadi mensimulasikan yang namanya simulasi kan berarti bukan lingkungan sebenarnya ya yang namanya simulasi ya. Jadi ada sesuatu yang real lalu dibuat simulasinya ya, dibuat hal yang berbeda ya. Tetapi realnya bukan seperti itu ya. Jadi mensimulasikan antar muka ya ke objek fisik ya. Nah, simulasinya seperti apa ya? Yang pertama adalah multiplexing ya. Nah, multiplexing ini ya adalah kita ya membuat beberapa objek yang sifatnya virtual dari satu buah objek yang sifatnya fisik ya. Jadi kita membuat jadi ada satu objek fisik ya, ada satu objek fisik ya. Nah, ada satu objek fisik. Nah, dari satu objek fisik ini ya dibuat ya beberapa objek ya yang sifatnya virtual ya, yang sifatnya virtual. Nah, ini adalah multiplexing ya. Jadi dari satu menjadi multiple ya. Nah, ini multiplexing. Nah, barangkali contohnya yang barusan ya. Jadi kita punya sebuah prosesor ya. Lalu satu prosesor ini digunakan oleh beberapa proses ya. Beberapa proses. Nah, mungkin rekan-rekan ada yang belum pernah mendengar apa itu proses ya. Jadi proses ini adalah program yang sedang berjalan ya di sistem operasi. Dia adalah proses ya. Contohnya kita buka web browser ya. Web browser misalnya kita buka Mozilla Firefox ya atau Google Chrome. Nah, ketika Google Chrome itu jalan, maka ada proses yang namanya Chrome ya. Ketika Firefox ini jalan, ada proses yang namanya Firefox ya. Ketika kita jalankan Microsoft Word, maka di komputer kita berjalan proses yang namanya Microsoft Word ya. Nah, masing-masing proses ini menggunakan satu prosesor. Nah, seolah-olah prosesor ini banyak, padahal aslinya cuma satu ya, tetapi dibuat menjadi seolah-olah banyak ya. Jadi digunakan oleh beberapa proses atau beberapa thread. Nah, ini yang model yang pertama ya. Nah, virtualisasi model yang kedua adalah agregasi.
Nah, kalau agregasi ini sebaliknya dari multiplexing, ya. Jadi aggregation ini sebaliknya dari multiplexing, ya. Nah, yang dilakukan adalah membuat ya satu ya virtual object dari beberapa ya physical object. Nah, ini model virtualisasi yang kedua ya. Jadi kita punya beberapa physical object ya. Kita punya beberapa objek fisik ya. Di ini ya ada beberapa objek fisik ya. Nah, banyak ya. Nah, tetapi dibuat seolah-olah hanya terdapat satu objek ya yang sifatnya virtual ya. Nah, jadi dari banyak menjadi satu ya. Nah, jadi ini model virtualisasi yang kedua ya. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya ya kalau di dalam komputer ya kadang kita pernah melihat ya komputer yang isi hard disknya itu banyak gitu ya. Kalau kita kan punya laptop biasanya hard disknya cuma ada satu ya, atau paling banyak dua lah ya. Tapi barangkali kita pernah melihat ada komputer ya, berarti kan komputernya pastinya bukan laptop ya, minimal PC lah ya, personal computer atau biasanya lebih lebih umum lagi server ya. Nah di dalamnya itu banyak hard disknya banyak gitu ya, ada 4, ada 5, 6 ya, bahkan bisa sampai puluhan ya. Nah hard disk yang banyak tadi itu dijadikan satu ya, seolah-olah menjadi satu hard disk yang kapasitasnya sangat besar. Nah, dengan teknologi tertentu, teknologinya adalah yang namanya RAID ya. Nah, RAID ya. Nah, jadi RAID ini adalah teknologi yang bisa dipakai untuk menggabungkan ya beberapa hard disk ya yang terpisah seolah-olah menjadi sebuah hard disk dengan ukuran yang besar. Jadi total total ukuran dari hard disk tadi ya. Nah, itu contoh agregasi. Oke, ya. Nah, itu yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga ya. Nah, yang ketiga adalah jenis virtualisasi yang ketiga adalah emulasi, emulation ya. Nah, emulasi. Nah, emulasi ini apa ya? Nah, emulasi ini adalah constructs a virtual object from a different type of a physical object ya. Jadi kita membuat ya virtual object namun berasal dari physical object yang jenisnya berbeda ya. Jenisnya berbeda ya. Jadi ada objek fisik ya dengan jenis A ya dijadikan objek virtual ya tapi jenisnya B ya. Jadi jenisnya beda ya. Nah, ini adalah virtualisasi juga maksudnya ya. Contohnya apa? Contohnya adalah ya kita bisa mengemulasikan ya RAM ya menggunakan physical disk ya. Menggunakan physical disk. Nah, jadi ini adalah contoh virtualisasi juga. Contohnya apa? Ya contohnya misalnya ya kita punya laptop ya. Laptop kita memorinya tidak terlalu besar ya, RAM-nya tidak terlalu besar. Misalnya RAM-nya cuma 2 GB ya. Nah, RAM-nya itu cuma 2 GB ya. Terus di laptop kita juga terpasang hard disk ya, hard disk. Hard disknya cukup besar lah ya, misalnya 500 GB ya, tapi RAM-nya kecil. Nah, suatu saat RAM yang 2 GB ini dalam keadaan penuh ya. Nah, lalu gimana solusinya ya? Agar kita tetap bisa menjalankan program sementara RAM-nya sudah penuh ya. Nah, maka solusinya adalah sebagian dari hard disk ya. Sebagian dari hard disk ini ada yang difungsikan sebagai RAM ya. Nah, jadi ini sifatnya emulasi ya. Jadi ini bukan betul-betul RAM tetapi sebagian dari hard disk yang dibuat seolah-olah dia adalah RAM
Sehingga RAM yang 2 GB ini seperti lebih besar daripada 2 GB ya. Nah, kalau di komputer ada yang namanya memori virtual ya, virtual memory ya. Nah, jadi seperti itu. Ya tentunya konsekuensinya adalah kalau kita naruh data di RAM yang emulasi ini jauh lebih lambat aksesnya dibandingkan di RAM yang sebenarnya ya. Nah, jadi itu emulasi ya. Nah, tadi ya contohnya fisiknya sebetulnya dia adalah hard disk tetapi diemulasikan sebagai RAM ya. Nah, itu kan adalah dua komponen yang beda ya. Nah, meskipun hard disk dan RAM ini beda, tetapi sebetulnya mereka punya kesamaan fungsi dasar, yakni sama-sama untuk menyimpan data ya. Cuma tadi sifatnya kalau RAM itu sifatnya temporer ya, bergantung kepada keberadaan listrik. Jadi begitu listrik tidak ada, maka data di RAM akan hilang ya. Tapi kalau di hard disk begitu listriknya mati, data tetap tersimpan ya. Oke. Nah, itu jenis yang ketiga. Nah, jenis yang keempat ya, gabungan antara multiplexing dan emulasi ya. Jadi gabungan antara multiplexing dan emulasi. Contohnya apa ya? Nah, contohnya adalah virtual memory with paging ya. Jadi virtual memory with paging. Oke, ini barangkali tidak usah saya jelaskan detail karena cukup banyak aspek teknisnya ya. Tetapi intinya kalau multiplexing dan emulasi ini berarti gabungan antara yang ke satu dan yang ketiga ya. Jadi ada satu objek dibuat jadi banyak ya, dan ada proses pembuatan objek virtual ya dari objek fisik tapi dari tipe yang berbeda ya. Nah, jadi ini 4 bentuk virtualisasi. Ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya konsep virtualisasi ini juga berdiri di atas konsep ataupun berlandaskan konsep layering. Ya. Nah, jadi layering ini apa maksudnya? Ya. Jadi layering ini maksudnya adalah kita ya menyusun sistem yang kompleks menjadi berbentuk lapisan-lapisan ya. Jadi kita punya sistem yang kompleks ya. Nah, ini kita susun menjadi beberapa lapisan ya. Beberapa lapisan ya. Nah, jadi semuanya ya gabungan dari lapisan ini adalah sistem ya. Sistem yang kompleks ya, yang rumit ya. Nah, jadi biasanya lapisan yang atas ya, misalnya lapisan yang ini dia akan memanfaatkan ya layanan yang disediakan oleh lapisan yang ada di bawah ya. Lapisan yang ini misalnya memanfaatkan layanan yang ada di bawah. Nah, ini layering ya. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari ya, layering ini banyak ditemukan ya, tidak hanya di komputer saja ya. Contoh ya, pada saat kita membangun rumah ya, maka yang dibangun pertama kali pasti bukan dindingnya ya, tapi yang dibangun pertama kali adalah fondasi biasanya ya. Jadi fondasi rumah ya, fondasi ini biasanya dibuat sangat sangat kokoh gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, baru di atas fondasi ini ya, setelah fondasinya jadi gitu ya, maka dibuat gitu ya, dibuat dinding gitu ya, dibuat dinding ya. Dibuat dinding. Jadi ada dinding ya. Nah, di sini nanti ada pintu dan lain-lain ya. Nah, setelah dindingnya jadi ya, baru nanti atapnya dibangun gitu ya, seperti itu. Baru dibangun atapnya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Suka kecoret gini, mohon maaf ya. Oke ya.
Nah, jadi terakhir atapnya misalnya ya. Nah, ini secara umum begini ya. Nah, ini juga memanfaatkan konsep layering ya. Jadi ada layer yang pertama ya, layer pertama ini adalah fondasi ya. Layer keduanya adalah dinding, layer ketiganya adalah atap ya. Nah, layer yang atas dia bertumpu pada layer di bawahnya ya. Dinding bertumpu kepada maaf, atap bertumpu pada dinding, dinding bertumpu pada fondasi ya. Nah, jadi apa namanya, ini yang lazim ya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi buat apa sih layering ini ya? Karena kita mau membuat sistem yang sifatnya kompleks ya. Kita disuruh membuat sistem yang kompleks ya. Maka kalau kita buat sistem itu apa adanya, sekompleks itu, maka akan rumit ya. Maka strateginya sistem yang kompleks ini dibagi-bagi ya menjadi bagian-bagian atau subsistem yang lebih sederhana ya. Nah, kemudian subsistem yang lebih sederhana ini ya kita susun secara berlapis berdasarkan layanannya. Jadi layanan yang paling dasar kita taruh di lapisan paling bawah ya. Contohnya dalam rumah tadi fondasi itu ya, fondasi ditaruh di paling bawah. Layanan yang berikutnya di atasnya dan seterusnya ya. Nah, sehingga membentuk apa namanya? Sistem yang kompleks tadi secara utuh. Nah, layering ini gunanya adalah untuk meminimalisir ya, meminimize ya interaksi antara subsistem yang kompleks tadi ya. Jadi minimize the interactions among the subsystems of a complex system. Jadi kompleks sistem ini kan subsistemnya banyak ya. Jadi subsistemnya banyak ya. Nah, antar subsistem ini bisa jadi ada interaksi gitu ya, ada interaksi antar subsistem ya. Nah, jadi untuk meminimalisir ada interaksi antar subsistem ini, ya sudah subsistem ini disusun dengan cara berlapis sehingga interaksinya cuma dari atas dengan di bawahnya saja gitu ya. Jadi antara layer yang berdampingan saja ya. Jadi interaksinya ini lebih terkendali ya, jumlah interaksinya dibandingkan semua subsistem ini harus berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menyederhanakan ya, menyederhanakan deskripsi dari subsistem. Nah, ini ya. Tadi misalnya kompleks sistemnya adalah rumah ya. Nah, rumah ini bisa dideskripsikan ya sebagai berikut ya. Rumah ini adalah sistem kompleks yang terdiri atas 3 layer ya. Layer pertama adalah fondasi misalnya ya. Layer kedua adalah dinding misalnya ya. Dan layer ketiga adalah atap ya. Nah, jadi subsistem ini lebih gampang dideskripsikan ya. Nah, kemudian setiap subsistem ini nanti bisa diakses ya, melalui yang disebut sebagai interface ya, melalui interface ya. Nah, jadi hubungan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya itu lewat interface ya, lewat interface. Contoh ya, apa ya contohnya? Misalnya ya, kalau Anda mau mengoperasikan televisi ya, mengoperasikan televisi ya, maka cara mengoperasikan televisi adalah dengan menggunakan remote controllernya ya, remote controllernya ya. Nah, remote controller ini ya bisa kita sebut sebagai interface ya, antar muka yang menghubungkan Anda sebagai pengguna TV ya dengan TV-nya itu sendiri. Nah, interface-nya ini adalah apa namanya? Remote computer, remote TV ya, remote controllernya TV ya. Nah, dengan menggunakan interface ya, pada saat Anda ingin menggunakan sesuatu, Anda tidak harus memahami ya kompleksitas yang ada di dalam objek yang akan kita gunakan tersebut ya. Misalnya kita mau pakai TV, kita tidak usah tahu detail ya. TV ini
cara kerjanya gimana gitu ya, komponen elektronik yang ada di dalam itu cara kerjanya bagaimana. Kita lupakan itu semua, yang penting tahu cara pakainya ya. Mau pindah channel bagaimana, mau membesarkan dan mengecilkan volume suara bagaimana gitu ya. Mau mencari channel bagaimana, itu yang cara-cara itu yang cukup kita ketahui ya. Tapi detail tentang bagaimana TV bekerja itu bisa diabaikan ya. Begitu juga kalau kita mau mengendarai mobil ya, mau mengemudikan mobil, maka kita cukup mengetahui cara menggunakan setir ya, cara menggunakan kemudi ya, setir pada mobil, cara menggunakan transmisi misalnya pada mobil, cara menggunakan lampu ya. Tetapi kita tidak perlu mengetahui detail ya, mesin mobil itu modelnya bagaimana gitu ya, kelistrikannya bagaimana, itu tidak perlu kita ketahui. Nah, tadi setir gitu ya, kemudian untuk pindah transmisi gigi gitu ya, itu adalah interface ya antara objek mobil dengan manusia sebagai pengguna ya. Nah, kemudian yang ketiga, layering ini keuntungannya adalah kita bisa fokus ya, fokus ke masing-masing subsistem secara individual. Jadi kita bisa merancang, kemudian mengimplementasikan dan memodifikasi masing-masing subsistem secara independen, ya, secara independen. Nah, jadi misalnya suatu sistem terdiri atas 3 layer, gitu ya, terdiri atas 3 layer, ya. Nah, kita bisa merancang, ya, dan mengimplementasikan serta memodifikasi layer ini secara terpisah, ya, tidak bergantung kepada layer-layer yang lain. Nah, selama interface-nya tetap tidak berubah, ya. Nah, tadi yang interface ini digunakan sebagai cara berkomunikasi antara satu layer ya dengan layer lainnya. Ya, misalnya ini layer 1, ini layer 2, layer 3, komunikasi layer 3 dengan layer 2 lewat interface ini, ya. Layer 2 dengan layer 1 lewat interface ini, ya. Nah, di dalam sistem komputer, ya, layering ini banyak ditemukan, ya, baik di hardware maupun di software, ya. Nah, jadi sebagai contoh dalam gambar ini, ya, terjadi konsep layering tadi, ya. Jadi konsep layering tadi. Nah, ketika kita memakai komputer, ya secara logik kita memanfaatkan konsep layering ini, ya. Jadi komputer kita memiliki hardware, ya. Hardware di komputer, diantaranya pastinya ada prosesor ya atau CPU, ya. Kemudian ada RAM, ya. Kemudian ada storage, ya. Kemudian ada alat input output ya, alat input output seperti keyboard, mouse ya, network dan sebagainya ya. Monitor. Nah, ini adalah hardware. Nah, hardware ini ya kalau kita langsung memakai hardware ya untuk menjalankan program ya, maka akan sulit ya, maka dipermudah ya dengan layer di atasnya, yakni operating system ya. Nah, jadi ini layer yang paling bawah hardware ya. Nah, di atasnya ada operating system. Operating system ini adalah software khusus ya, program khusus yang digunakan untuk mengelola hardware dan mengelola jalannya program ya. Nah, contoh operating system misalnya Windows gitu ya. Nah, kemudian Linux ya dan lain-lain ya. Jadi itu ya. Nah, operating system ini ya berkomunikasi dengan hardware ya. Nah, komunikasi antara operating system dengan hardware itu melalui interface ya atau antarmuka yang namanya ISA ya. ISA yakni ISA ini adalah Instruction Set Architecture ya. Nah, jadi adalah ISA. Ini barangkali tidak perlu saya jelaskan ISA itu apa ya. Pokoknya ada interface ya yang menghubungkan antara hardware dengan operating system. Nah, kemudian operating system barangkali cara penggunaannya juga masih cukup kompleks ya.
bagi pengguna secara umum, ya. Nah, maka untuk menyederhanakan penggunaan fitur-fitur di operating system, kita bisa memanfaatkan library, ya. Jadi libraries ini adalah program, ya. Tetapi program ini tidak bisa dipakai langsung biasanya, tetapi digunakan melalui aplikasi yang lainnya, ya. Nah, nanti libraries ini berkomunikasi dengan operating system melalui interface yang namanya ABI, ya, Application Binary Interface, ya. Nah, ini nama interface-nya ABI, ya. Nah, kemudian libraries ini kan tadi ya tidak bisa dipakai langsung. Nah, nanti yang menggunakan libraries ini adalah aplikasi, ya, program aplikasi, ya. Nah, program aplikasi ini nanti berkomunikasi dengan libraries, ya, menggunakan interface yang namanya API. API ini adalah Application Programming Interface, ya. Nah, jadi itu ya. Jadi ada layering, ya, ada layering di sini, ya. Ada layer-layer, ya. Nah, kemudian masing-masing layer ini terhubung melalui interface, ya. Oke. Nah, kemudian maaf ya. Nah, lalu apa manfaat dari virtual machine, ya? Nah, jadi virtual machine ini salah satu pemanfaatannya ya adalah untuk mewujudkan yang namanya code portability, ya. Nah, jadi apa itu code portability, ya? Nah, pada dasarnya kalau kita membuat program, kita bikin program, ya, misalnya pakai bahasa C, ya, pakai bahasa C, ya. Nah, barangkali ada yang pernah mencoba membuat program pakai bahasa C atau C++, ya. Nah, terus program itu source code-nya kita compile, ya. Kita compile di Windows, ya, di Windows, ya. Nah, di Windows laptopnya misalnya contoh laptopnya. Misalnya laptopnya adalah merek Lenovo misalnya, ya, yang di dalamnya pakai prosesor Intel i5. Jadi programnya itu di-compile di Windows, pakai sistem operasi Windows, laptopnya pakai laptop Lenovo, ya, prosesornya Intel i5. Nah, jadilah program hasil compile-nya misalnya nama filenya tes, gitu ya, tes.exe. Kalau di Windows kan program itu di-compile jadinya exe, ya. Nah, kemudian program ini mau dikopikan ke laptop teman kita, ya. Laptop teman kita itu kalau ini kita pakai Windows, ya, tadi, ya, Windows, terus prosesornya itu pakai Intel, ya, Intel i5 misalnya, ya. Nah, ini program yang dikompil di komputer ini, ya. Terus ini pengennya dijalankan di komputer teman kita, ya, komputer teman kita. Ya. Nah, komputer teman kita itu pakainya Mac, gitu ya, MacBook, ya, misalnya. Pakainya MacBook. MacBook, ya. Kalau MacBook ini berarti operating sistemnya adalah macOS misalnya, ya. Terus prosesornya juga bukan Intel misalnya, ya. Nah, apakah ini bisa jalan gitu kan? Program ini bisa jalan di sini? Jawabannya tidak bisa jalan, ya. Karena program yang kita compile untuk prosesor Intel i5, ya, itu spesifik untuk ISA-nya prosesor Intel i5, ya. Dan spesifik untuk operating system Windows, tidak portable, ya, tidak bisa jalan di operating system yang berbeda, ya. Nah, lalu gimana solusinya kalau kita ingin agar kita punya program yang dia bisa jalan di mana saja, tidak usah di-compile lagi. Nah, solusinya gimana? Nah, kalau misalnya
kita tetap dalam keadaan seperti ini, kalau program kita ingin tetap jalan di macOS, maka caranya adalah source code-nya ya, source code. Source code itu kan kode program ya, kode program yang belum di-compile namanya source code. Nah, source code ini harus di-compile ya, harus di-compile ulang ya untuk lingkungan yang baru ya, untuk lingkungan yang baru ini. Nah, jadi baru nanti dia bisa jalan ya, jadi harus di-compile ulang ya. Nah, kalau begitu kan repot ya. Pindah komputer, compile ulang ya, pindah komputer, compile ulang ya. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya adalah bisa dengan menggunakan virtual mesin ini ya, virtualisasi ya. Nah, jadi dengan virtualisasi ya, kita bisa menambahkan layer ya antara operating system ya. Di atas operating system ini ya kita bisa menambahkan virtualisasi di sini ya. Virtualisasi ya. Nah, tadi virtualisasi itu skemanya banyak ya. Nah, dengan virtualisasi ini ya kita bisa merancang ya kode program ya. Kode program ya yang dengan si virtualisasi ini bisa cocok gitu ya dengan operating system maupun hardware ya, hardware yang ada di bawahnya ya. Nah, jadi si virtualisasi inilah yang akan menyelaraskan ya dengan operating system dan hardware di bawahnya ya. Nah, jadi seperti itu. Contohnya apa? Ya, contohnya misalnya bagi rekan-rekan yang pernah melakukan pemrograman Java ya. Jadi Java misalnya ya. Nah, Java ini ya kalau di-compile ya source code-nya menjadi nama filenya adalah apa gitu ya, belakangnya adalah .java ya. Nah, kalau sudah di-compile program Java ini dia bisa jalan di mana saja ya. Di Windows bisa gitu ya. Di Linux juga bisa jalan, di macOS juga bisa jalan ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di masing-masing operating system ini di dalamnya ada yang namanya Java Virtual Machine ya. Nah, Java Virtual Machine. Nah, Java Virtual Machine ini yang nantinya akan menyelaraskan program kita gitu ya. Program kita dengan operating system yang ada di bawahnya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah pemanfaatan virtualisasi ya. Jadi portable jadinya, program kita itu portable ya. Nah, makanya salah satu keuntungan membuat program di Java adalah dia portable, bisa dibawa kemana-mana ya. Nah, lalu bagaimana dengan Python ya? Python juga sama ya, portable juga karena masing-masing mesin punya Python interpreter ya. Nah, jadi ada Python interpreter untuk Windows, ada Python interpreter untuk Linux ya. Jadi program kita nggak usah di-compile dan memang Python bukan program yang di-compile. Oke, seperti itu. Nah, jadi itu keuntungannya ya. Nah, jadi kalau dibuat skemanya ya, ini ada HLL ya. HLL ini singkatan dari high level ya language ya. Jadi bahasa program yang kita tulis dengan bahasa tingkat tinggi ya. Contohnya contohnya Python gitu ya. Yang rekan-rekan familiar R gitu ya, lalu C, C++ dan banyak lagi sekarang ya. Nah, nanti di-compile. Nah, kalau yang sebelah kiri ini adalah versi yang tanpa menggunakan virtualisasi ya. Jadi source code di-compile ya. Kemudian nanti jadi ujung-ujungnya berubah jadi object code ya. Nah, object code ini adalah program yang bisa dieksekusi. Nah, object code ini sangat spesifik terhadap OS ya, OS dan hardware ya, prosesor yang sedang berjalan ya. Nah, jadi dia spesifik ya. Jadi dia tidak portable nih, yang sebelah kiri ini tidak portable ya. Nah, yang sebelah kanan ini portable ya. Nah, jadi caranya dia di-compile menjadi portable code ya, menjadi code yang portable ya. Nah, nanti portable code ini akan
diproses oleh virtual machine loader, ya, oleh virtual machine loader, kemudian menjadi virtual machine image, ya. Nah, nanti diproses lagi menjadi virtual machine, diproses oleh virtual machine compiler atau virtual machine interpreter, sehingga dia bisa jalan di berbagai jenis mesin, ya. Jadi bisa jalan di jenis prosesor 1 gitu ya, bisa jalan di jenis prosesor 2 dan sistem operasi 2. Nah, ini jadinya portable nih, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu ini ya di sini ditambahkan nih, ya, ditambahkan pendekatan virtualisasi. Ya. Oke. Nah, jadi itu ya. Nah, sekarang tadi kita ingat kembali seperti apa yang disampaikan di awal ya. Nah, ada yang namanya VMM. Nah, VMM, Virtual Machine Monitor. Ya. Nah, apa itu VMM tadi ya? Sudah disebutkan di awal. VMM ini kegunaannya adalah untuk mengelola virtual mesin ya. Nah, jadi virtual mesin monitor ini fungsinya adalah membagi-bagi gitu ya, mempartisi ya. Mempartisi hardware ya. Hardware komputer kita ya, resource ya, sumber daya komputer kita, prosesor, RAM, hard disk gitu ya, menjadi ya satu atau lebih ya virtual machine. Ya. Jadi virtual machine ini mesti ada VMM-nya. Jadi ada VMM baru kita bisa bikin virtual machine ya. Nah, dengan VMM ini memungkinkan ya beberapa operating system, beberapa sistem operasi itu berjalan secara bersamaan ya di atas hardware platform yang sama. Nah, ini tadi yang saya demokan di awal ya. Jadi di laptop saya bisa menjalankan Windows sekaligus Linux ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dengan VMM ya, maka kita bisa ya menjalankan ya beragam layanan ya, menjalankan berbagai macam layanan, tetapi di atas platform yang sama ya, platform yang sama ya. Nah, jadi apa sih namanya? Misalnya ya, kalau Anda yang tertarik mengembangkan sistem ya, programming mengembangkan sistem, misalnya Anda mau bikin sistem informasi ya. Jadi sistem informasi ini misalnya ada bagian program yang untuk tampilannya atau istilahnya front end gitu ya. Kemudian ada bagian program yang untuk pemrosesan data untuk kalkulasi ya, untuk komputasi ya. Kemudian ada bagian program yang untuk mengelola data, database ya. Nah, itu kan beberapa service tuh ya, ada yang menjadi service untuk tampilan ya, front end-nya ya. Lalu ada bagian yang menyediakan layanan untuk komputasinya ya, dan ada bagian layanan yang untuk storage-nya, untuk menyimpan database ya. Nah, itu kan multiple service. Nah, kita bisa bikin multiple service ini ya menjadi virtual machine, tetapi pada platform yang sama, berjalan pada platform yang sama ya. Nah, kemudian keuntungan lainnya adalah virtual machine ini memungkinkan untuk migrasi ya secara live ya, live migration ya. Nah, live migration ini memungkinkan apa namanya? Suatu server suatu virtual machine kita pindah dari satu platform ke platform yang lain ya. Nah, misalnya gini ya. Nah, ini mungkin bisa gitu ya. Misalnya Anda saat ini punya langganan cloud di Amazon AWS ya, Amazon Web Service ya. Nah, di sini kita punya layanan IaaS ya. Kalau di Amazon namanya EC2 ya. Jadi di sini kita seperti punya server virtual. Nah, suatu saat misalnya Anda ingin pindah ke penyedia jasa cloud yang lain, ya, misalnya Azure gitu ya, Microsoft Azure ya. Nah, nanti ini bisa Anda migrasikan gitu ya, bisa Anda migrasikan dengan mudah ya, sehingga bisa jalan di platform yang lain ya.
Ini kalau Anda pakai apa namanya public cloud ya, tapi kalau Anda mau mengelola sendiri juga sama ya. Jadi misalnya Anda punya beberapa server ya, kemudian misalnya ingin kita pindahkan ya, ingin kita pindahkan dari satu server ke server yang lain, maka ini akan mudah dilakukan ya. Nah, kemudian berikutnya enforce ya, enforced isolation among the system ya, those security. Jadi nah ini tadi ya, kekuatan virtualisasi ini ya, salah satu yang utama adalah adanya isolasi ini ya. Ya. Jadi virtual mesin yang satu terisolir dengan virtual mesin yang lain, dan virtual mesin terisolir dengan hostnya. Nah, nah jadi di dalam virtual mesin ya, ada yang namanya host, ada yang namanya guest ya. Jadi ada yang namanya host, host itu kan tuan rumah gitu ya. Kalau ada yang namanya guest, guest itu berarti tamu ya. Nah, jadi host itu adalah mesin fisiknya ya, beserta sistem operasi fisiknya. Jadi kita punya komputer ya, punya komputer ya. Nah, punya komputer di sini kita install Windows misalnya ya. Nah, misalnya di sini kita install Windows ya. Nah, ini adalah mesin host ya. Dia tuan rumah. Nah, di apa namanya? Di mesin host ini ya, kita ya bisa menginstal software yang namanya Virtual Machine Manager ya. Nah, VMM ya. Nah, di sini di dalam VMM ini ya, kita bisa menginstal beberapa sistem operasi yang lain, misalnya Linux ya. Nah, Linux ini sifatnya adalah guest ya, tamu ya. Nah, jadi dia terisolir. Nah, bisa jadi nanti kita pasang lagi OS yang lain, misalnya Linux lagi ya. Nah, ini guest juga ya. Nah, jadi ini ya. Nah, ini sifatnya terisolir ya. Nah, ini tuh terisolir nih ya. Jadi kalau misalnya ada apa namanya? Misalnya ada masalah nih di virtual mesin ini ya, ada masalah di virtual mesin ini ya. Maka tidak akan mempengaruhi Windows ya. Misalnya ini kita jalankan ya virtual mesin ini sebagai web server ya. Nah, ternyata ada yang ngehack nih web server ini, ada yang ngehack ya. Sehingga jadi kacau ya. Nah, ini web apa namanya virtual mesin yang lain tetap aman mestinya ya. Juga host ya, host mesinnya juga tetap aman. Yang apa namanya yang bermasalah hanya ini saja. Nah, kalau ini bermasalah ya udah ini dihapus saja, nanti bikin lagi virtual mesin yang baru. Nah, jadi sehingga nanti apa namanya meningkatkan security. Nah, jadi nah ini saya skip aja ya karena ini berbicara cukup detail bagaimana cara kerja virtual machine manager ya. Sehingga dia bisa memvirtualisasikan CPU dan memori ya. Gimana sih kok bisa ada virtual CPU gitu ya, padahal CPU-nya cuma ada satu, tapi kita bisa bikin beberapa mesin virtual dan masing-masing mesin virtual punya CPU ya. Gimana ceritanya? Ini teknis detailnya. Saya kira ini kita skip saja ya. Nah, lalu berikutnya virtual machine. Nah, tadi ya virtual machine itu adalah dia berjalan di atas atau di bawah pengelolaan virtual machine manager ya. Nah, apa sih definisi virtual machine ya? Virtual machine adalah isolated environment that appears to be a whole computer ya. Jadi lingkungan terisolir ya, lingkungan terisolir yang kelihatannya ya seperti komputer seutuhnya ya. Tetapi padahal sebetulnya ya si virtual machine ini ya hanya punya akses terhadap sebagian dari sumber daya komputer sebenarnya ya. Jadi bagi pengguna virtual mesin itu kelihatannya seperti komputer betulan, utuh gitu ya. Padahal sebetulnya dia hanya menggunakan sebagian ya dari sumber daya komputer fisik ya. Misal komputer fisik sebetulnya punya 256 core, tapi
dibuat virtual mesin yang isinya cuma 4 core ya. Nah, jadi nggak semuanya tuh si virtual mesin ini bisa menggunakan ke 256 core ini, dia dibatasi gitu ya. Nah, kemudian kemudian tadi ya, ini definisi yang kedua ya, virtual machine is an isolated environment with access to a subset of physical resources of the computer system. Oh, sama ya intinya ya. Jadi intinya adalah lingkungan terisolir yang dia itu hanya mengakses sebagian ya, sebagian dari physical resources ya. Nah, jadi setiap virtual mesin ini kelihatannya ya atau nampaknya ya, dia itu berjalan pada hardware yang sebetulnya ya, pada hardware yang sebetulnya. Nah, sehingga ya kelihatannya ya kita itu menjalankan beberapa mesin pada komputer yang sama ya. Jadi semuanya berjalan pada single physical system ya. Nah, jadi dengan adanya virtual mesin ini bisa meningkatkan utility ya, utilitas dari mesin komputer ya. Jadi bayangkan kalau kita punya server core-nya 256, memorinya 2 TB, mau dipakai apa mesin sebesar itu ya. Nah, maka agar mesinnya optimal, penggunaannya baik gitu ya, maka ya udah ya mesin yang besar ini dipotong-potong ini dalam tanda petik dipotong-potong menjadi beberapa virtual mesin. Nah, nanti virtual mesin ini kita tawarkan kepada pengguna ya. Kalau di dalam bisnis cloud ya kita jual gitu ya kepada pengguna masing-masing virtual mesin ini. Silakan Anda pakai virtual mesin ini tapi nanti bayar gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita lihat ya klasifikasi virtual mesin. Nah, jadi di sini ada beberapa klasifikasi virtual mesin. Yang pertama adalah ada yang namanya proses VM ya, proses virtual mesin ya. Nah, jadi proses virtual mesin ini adalah namanya juga proses ya, berarti dia virtual mesinnya bergantung atau unitnya adalah proses ya. Jadi proses VM adalah virtual platform, jadi platform virtual ya, created for an individual process. Jadi yang diciptakan untuk masing-masing proses. Nah, and destroyed once the process terminates. Dan si virtual mesin ini akan dimatikan ya, akan dihapus pada saat prosesnya juga berhenti ya. Jadi ada program dijalankan menjadi proses. Nah, pada saat proses itu berjalan, maka disiapkan virtual mesin untuk proses itu ya. Nah, jadi seperti itu. Contohnya apa? Contohnya tadi ya Java ya. Java virtual mesin ya. Nah, Java virtual mesin ini per proses. Jadi kalau kita menjalankan program Java, maka disiapkan sebuah virtual mesin untuk program itu. Nah, begitu programnya selesai, maka virtual mesinnya juga dimatikan. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem VM. Sistem virtual mesin. Nah, kalau sistem virtual mesin berarti virtual mesin ini tidak hanya untuk satu proses, ya, tetapi untuk operating system, ya, juga ya proses-proses yang berjalan di operating system itu ya. Jadi yang jalan di sistem VM bukan cuma satu proses tetapi operating system ya. Misalnya di virtual machine itu jalan Windows. Nah, di Windows ini bisa jalan program-program yang lain. Itu adalah sistem VM ya. Nah, ini yang tadi saya tunjukkan misalnya ya, misalnya VirtualBox ya. Nah, VirtualBox itu kan di dalamnya saya install Linux Ubuntu. Nah, di dalam Linux Ubuntu ada lagi program tadi ya LibreOffice, ada kemudian ada program yang lain ya. Itu adalah sistem VM. Nah, kemudian berikutnya tradisional VM ya. Nah, tradisional VM ini sistem VM ya, tradisional VM ini sebetulnya adalah sistem VM ya. Nah, karakteristiknya apa? Karakteristiknya adalah dia berjalan langsung di hardware ya.
Nah, barangkali lebih enak kalau kita lihat gambarnya, ya. Nah, ini ada dua jenis tadi ya, ada proses VM ya dan ada sistem VM ya. Nah, jadi proses VM itu tadi ya, virtual machine yang didedikasikan hanya untuk satu proses. Kalau sistem VM, operating system plus program yang ada di operating system ya. Ini kalau mau diklasifikasikan lagi ya, proses VM ada yang untuk ISA yang sama, ISA yang sama, ada untuk ISA yang berbeda ya. Nah, jadi ini ya. Nah, yang sistem VM ini dibagi menjadi 3 ya. Ada yang eh, tradisional VM. Nah, yang ini tradisional. Ini yang tradisional ya. Nah, yang tradisional ini karakteristiknya adalah virtual machine monitornya ya berjalan langsung di atas hardware ya. Nah, jadi VMM-nya ini langsung berada di atas hardware nih. Ya, berjalan di atas hardware. Ya. Nah, jadi ini yang tradisional ya. Contohnya apa? Contohnya ada yang namanya VMware ya. VMware ESXi kalau nggak salah ya. Nah, ini dia tradisional VM ya. Nah, baru di atas virtual machine monitor ini kita bisa jalankan beberapa virtual mesin. Nah, di virtual mesin ini kita jalankan atau kita install operating system ya. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian yang kedua ya adalah hybrid ya. Nah, yang kedua ini hybrid ya. Hybrid. Nah, hybrid ini ya di atas hardware berjalan VMM virtual machine monitor bersamaan dengan operating system ya. Jadi mereka berjalan berdampingan nih VMM dengan OS ya. Nah, kalau dengan host OS ya. Nah, di host OS ini menjalankan beberapa aplikasi, tentunya aplikasinya adalah aplikasi yang sesuai yang bisa berjalan di host. Nah, di atas VMM kita bisa menginstal virtual machine ya, kita bisa menginstal virtual machine ya. Dan di dalam virtual machine kita bisa pasang guest OS ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, oke ya. Nah, ini hybrid ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah yang hosted ya. Yang hosted. Nah, kalau yang hosted ini bentuknya begini ya. Jadi di atas hardware ada host operating system dulu ya. Host operating system ini bisa apa saja, misalnya Windows ya. Nah, baru di atas host operating system diinstal software atau program virtual machine monitor ya. Misalnya tadi virtual box ya. Nah, di dalam virtual machine monitor ini kita bisa membuat beberapa virtual mesin. Di dalamnya di virtual machine ini kita bisa pasang guest OS ya, operating system tamu. Nah, di atas guest OS kita bisa menjalankan berbagai aplikasi. Nah, ini yang hosted ya. Nah, jadi ini jenis-jenis virtual machine ya. Oke ya. Nah, ini adalah daftar beberapa virtual mesin monitor ya yang ada ya, tidak semuanya, ini hanya sebagian saja ya. Masih banyak yang lain ya. Nah, barangkali yang terkenal ya adalah ini ya, yang barangkali sering kita dengar ya, VMware ya, VMware nih ya. Jadi VMware ini banyak digunakan oleh penyedia jasa cloud ya. VMware nama pembuatnya adalah VMware juga sama dengan nama ininya produknya ya. Lalu ada juga Hyper-V. Nah, Hyper-V ini dibuat oleh Microsoft ya. Nah, jadi itu ya. Nah, ini kalau tidak salah sudah ada nih kalau di Windows 10, Windows 11 ini bisa tinggal kita aktifkan ya. Maka kita bisa membuat virtual machine di dalamnya ya. Oke.
Nah, ada juga yang banyak digunakan Zen ya. Nah, Zen ini yang membuat adalah universitas ya, University of Cambridge ya. Nah, kemudian di sini ada host OS nih, host OS ya. Nah, kalau tidak ada host OS-nya kayak gini ya, VMware EX Server. Nah, ini tidak ada host OS-nya. Nah, kalau tidak ada host OS-nya berarti si produk VMM ini ya, dia merupakan tradisional virtual machine manager ya. Jadi yang sifatnya tradisional ya. Artinya dia berjalan langsung di atas hardware ya. Tapi kalau ada host OS-nya berarti dia hosted ya. Misalnya VMware server ya. Nah, VMware server ini bisa jalan di Linux, bisa jalan di Windows. Nah, berarti dia hosted virtual machine ya. Oke ya, baik. Nah, kemudian ini saya skip dulu ya. Nah, sekarang kita lihat pembagian lainnya ya. Jadi pembagian VMM ya, Virtual Machine Monitor ini ya ada dua ya, ya. Yakni full virtualization dan ada para virtualization ya. Nah, jadi apa bedanya virtualisasi yang sifatnya full dengan virtualisasi yang sifatnya para ya, para virtualization dan full virtualization? Bedanya adalah perlakuan terhadap guest operating system-nya ya. Perlakuan terhadap guest operating system-nya. Kalau full virtualization ya, guest operating system-nya, sistem operasi tamunya tidak perlu diubah ya. Jadi unchanged. Tidak perlu diubah isinya ya. Jadi tidak diotak-atik ya. Nah, artinya dia bisa langsung berjalan di atas platform hardware, tetapi tetap dikelola oleh VMM. Nah, tetapi syaratnya apa? Syaratnya adalah arsitektur prosesornya harus bisa divirtualisasikan ya. Dan ini biasanya agak sulit ya. Full virtualization ini agak sulit karena tidak semua bagian dari perintah-perintah CPU itu bisa divirtualisasikan ya. Nah, jadi tapi ini bagus tapi sulit ya. Nah, kemudian para virtualization. Nah, kalau para virtualization ini si guest OS-nya ini harus dimodifikasi ya. Jadi harus dimodifikasi ya. Dimodifikasi untuk apa ya? Untuk menggunakan instruksi-instruksi yang hanya bisa divirtualisasikan ya. Nah, jadi kenapa para virtualisasi? Karena tadi keterbatasan arsitektur. Ada beberapa komponen-komponen hardware yang itu tidak bisa divirtualisasi, berarti harus dialihkan gitu ya. Yang tidak bisa divirtualisasi ini harus dialihkan ya. Nah, juga dikatakan di sini bisa meningkatkan kinerja, lalu bisa menyederhanakan interface ya. Contohnya adalah Zen ya. Kalau yang full virtualization ini adalah VMware. Oh ya, terus tadi ada yang terlewat ya. Nah, tadi ya istilah virtual machine monitor nama lainnya adalah hypervisor ya. Jadi istilah VMM sama saja dengan hypervisor ya. Nah, ini gambaran secara diagram ya. Full virtualization versus para virtualization. Jadi kalau full virtualization ini hardware virtualnya ini bisa langsung berhubungan langsung dengan hardware sebenarnya ya. Tapi kalau para virtualization ya hardware-nya ini harus melalui hypervisor dulu, baru hypervisor ini akan mentranslasikan ke hardware yang sebetulnya. Nah, kemudian bagaimana komputer kita, dukungan komputer kita atau prosesor kita terhadap virtualisasi ya. Nah, jadi agar optimal, maka prosesor-prosesor kontemporer biasanya menyediakan fitur yang mendukung virtualisasi. Ya. Misalnya kalau di Intel, ya prosesor Intel ada yang namanya fitur VTX, ya, VTX dan VTD. Ya. Nah, jadi apa sih namanya?
kalau kita mau mengetahui ya apakah prosesor kita bisa dioptimalkan untuk virtualisasi, maka kita cek apakah prosesor kita mendukung VTX atau VTD ya. Nah, jadi sebagai contoh saya coba lihat ya arsitektur atau informasi ya. Informasi sebuah prosesor ya. Oke ya, misalnya Intel Core ya, i5 berapa gitu ya. Nah, ya. Nah, jadi kita googling ya. Nah, kita lihat informasi suatu prosesor. Nah, ini kan spesifikasinya ya. Terus kita lihat, nah di sini ya. Nah, di sini tercantum ya prosesor Intel i5 1135G7 ya. Ini kalau tidak salah prosesor yang ada di laptop saya ya. Ini mendukung ya virtualisasi ya, mendukung virtualisasi ya. Jadi dia sudah ada fitur VTX ya, dan fitur VTD ya. Nah, ini untuk mendukung virtualisasi ya. Bagaimana kalau tidak ada dua fitur ini? Tetap bisa ya, virtualisasi tetap bisa, tetapi tentunya performance-nya, kinerjanya lebih lambat ya. Dan barangkali tidak semua fasilitas virtualisasi yang maksimal bisa digunakan ya. Tapi kalau misalnya ada dua fitur ini biasanya akan lebih optimal. Tapi kalau prosesor-prosesor terkini biasanya sudah punya dua fitur ini. Baik, nah jadi itu ya. Nah, oke, nah apa itu VTX, VTD? Mungkin nanti tidak usah kita detailkan. Intinya dengan adanya dua fitur ini akan mengoptimalkan virtualisasi ya. Contohnya ya VTD ya, VTD ini memungkinkan si virtual machine ini ya mengakses alat I/O secara langsung ya. Alat I/O itu kayak apa ya? Alat I/O itu misalnya kartu grafis ya, GPU atau VGA ya. Nah, jadi virtual machine bisa mengakses VGA atau GPU secara langsung ya, atau mengakses flash disk ya, flash disk secara langsung. Itu dibantu dengan fitur VTD ini ya. Nah, ini kalau ini menceritakan salah satu contoh apa namanya VMM yang banyak digunakan, namanya Zen ya. Jadi Zen ini sekilas saja ya dia menyebut ya konsep yang namanya domain ya. Jadi ada domain 0 dan ada domain U ya. Jadi masing-masing domain ini untuk virtual machine jenis tertentu. Jadi domain 0 ini ya digunakan untuk kontrol ya, untuk kontrol perintah-perintah yang privilege ya, yang tidak bisa sembarangan privilege itu ya. Nah, kalau yang dom U ini adalah domain U ini adalah domain untuk user ya. Nah, jadi di sini ini adalah domain 0, ini domain selain 0, domain 1, domain 2, domain 3 ya, domain user. Nah, ini adalah VMM-nya namanya Zen ya. Oke. Oke, ini perbandingan antara Zen dengan OpenPZ ya. Ini sama VMM ya, jenis VMM Zen dengan OpenPZ ya. Nah, ini katanya Zen ini overhead-nya lebih tinggi dibandingkan OpenPZ ya. Nah, kalau ini maksudnya adalah percobaan untuk kesimpulan ini ya. Kesimpulan perbandingan Zen dengan OpenPZ ini dilakukan berdasarkan percobaan ya. Nah, kemudian berikutnya lalu tadi dikatakan bahwa virtualisasi ini akan aman ya. Nah, apakah betul-betul akan aman? Belum tentu ya. Nah, belum tentu. Apa celah keamanannya ya? Celah keamanannya adalah hati-hati. Jangan-jangan kita menginstal rogue VM ya. Apa itu rogue VM ya? Rogue VM ini adalah virtual machine yang sebetulnya dia adalah malware gitu ya. Jadi virtual machine based rootkit ya. Nah, jadi
ini yang apa namanya, ada rootkit-nya. Rootkit ini adalah software yang berbahaya ya, software yang berpotensi apa namanya, membuka celah keamanan ya. Jadi VMM-nya itu VMM yang sudah terinfeksi lah ya, yang sudah bermasalah ya. Nah, nanti akibatnya apa? Virtual machine yang mengandung rootkit ini, dia bisa menjalankan operating system yang berbahaya ya, operating system jahat ya. Nah, ini yang apa namanya? Nah, jadi masalahnya di sini ya. Kita hati-hati menggunakan VMM-nya, jangan sampai kita menggunakan virtual machine yang berbahaya ya, seperti itu. Nah, oke baik, itu saja untuk materinya. Nah, lalu sama seperti kelas yang hari Selasa, di kelas yang ini juga saya ingin memberikan tugas ya, tugasnya bukan untuk apa-apa ya, untuk memberikan pengalaman bagi Anda untuk menggunakan virtualisasi ya. Nah, jadi tugasnya adalah Anda diharapkan menginstall VMM VirtualBox ya. Nah, nanti di dalam VirtualBox Anda buat sebuah virtual machine, lalu di dalam virtual machine itu Anda install guest operating system. Nah, guest operating systemnya kalau bisa berbeda ya, berbeda dengan host operating systemnya. Jadi kalau Anda pakai Windows, berarti Anda install Linux misalnya. Ya, kalau Anda pakai Mac OS, misalnya Anda install Windows ya, atau Linux boleh ya. Nah, lalu Anda jalankan contoh-contoh aplikasi di guest OS itu. Ya. Nah, kemudian hasil pekerjaan 1 dan 3 Anda tuliskan ya dalam bentuk tulisan ringkas saja. Ya. Nanti dijadikan PDF dan dikumpulkan melalui Google Form berikut. Ya. Baik, saya kira itu saja ya untuk materi pada kesempatan siang hari ini. Silakan, barangkali ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu, ditanyakan. Ya, oh ya, kapan pengumpulannya? Pengumpulannya berarti Jumat depan ya, Jumat depan. Ya, ini kan tidak terlalu sulit ya. Kita coba install. Bagaimana cara tutorial instalasinya? Banyak ya. Bisa Anda temukan di YouTube ada ya, kalau yang suka menyimak tutorial dalam bentuk video ya, ada di YouTube, ada juga dalam yang bentuknya teks ya, tutorialnya. Silakan ya, Anda cari tutorial. Baik, kalau tidak ada lagi yang perlu disampaikan, saya kira itu saja untuk materi hari ini. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat Saya sore, kembalikan Pak. ke Bu Lulu. Selamat sore. Ya. Terima kasih ya rekan-rekan semua. Bu. Ya, terima kasih Bapak. Ya.